Kak Akbar, kapan nih azan maghrib? Perasaan udah nunggu sahabat. Astagfirullah, Aisyah. Sabar itu bagian dari ibadah. Iya kak, aku sabar kok, tapi kalau lihat kolak dan bala-bala itu, sabarnya jadi sedikit berkurang. Justru puasa ngajarin kita buat sabar. Sabar dalam menahan lapar, haus, dan hawa nafsu. Kak, ngomong-ngomong, siapa sih yang nanti bakal azan di masjid? Kayaknya Ustaz Malik deh. Kenapa emangnya? Aku penasaran kak, azan itu kan sering kita dengar, tapi aku belum tahu sejarahnya. Gimana awal mula azan dalam Islam? Wah, pertanyaan bagus. Dulu, di zaman Rasulullah, awalnya umat Islam belum punya cara khusus untuk memanggil orang sholat. Terus gimana cara mereka tahu kalau udah waktunya sholat? Awalnya ada beberapa usulan. Ada yang menyarankan pakai lonceng seperti orang Nasrani atau terompet seperti orang Yahudi. Wah, unik juga. Tapi kenapa akhirnya pakai azan? Nah, ada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Zaid. Suatu malam, dia bermimpi melihat seorang laki-laki yang mengajarkan lafaz azan. Serius? Terus dia langsung cerita ke Rasulullah? Betul. Besoknya, Abdullah bin Zaid langsung melaporkan mimpinya ke Rasulullah. Dan tahukah kamu apa yang Rasulullah katakan? Pasti sesuatu yang luar biasa. Rasulullah bersabda, sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Bangkitlah, ajarkanlah lafaz azan itu kepada Bilal, karena suaranya lebih merdu darimu. Wah, jadi Bilal bin Rabah adalah muazin pertama dalam Islam. Tepat sekali, suara Bilal begitu indah dan lantang, sehingga kumandang azan menggema di Madinah untuk pertama kalinya. Kak, kalau orang yang puasa dapat pahala besar, bagaimana dengan muazin? Wah, muazin juga luar biasa pahalanya. Rasulullah bersabda, muazin adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Maksudnya gimana tuh? Itu kiasan, maksudnya muazin akan mendapat kedudukan yang tinggi di akhirat karena jasanya menyeru manusia kepada Allah. Masya Allah, Kak, kalau perempuan boleh nggak azan? Dalam sholat berjamaah di masjid, azan memang menjadi tugas laki-laki. Tapi perempuan boleh mengumandangkan azan di antara sesama perempuan, terutama saat sholat berjamaah di rumah. Wah, keren juga ya, Kak. Aku pernah dengar kisah orang-orang yang masuk Islam hanya karena mendengar azan. Wah, betul banget. Ada banyak kisah tentang hidayah yang datang lewat azan. Bisa ceritain salah satunya, Kak? Ada kisah seorang mualaf dari Amerika. Dia awalnya tidak tahu apa-apa tentang Islam. Tapi suatu hari, dia mendengar suara azan di sebuah masjid saat berkunjung ke Timur Tengah. Terus, dia bilang, suara itu seperti menyentuh hatinya secara mendalam. Dia penasaran, lalu mulai mencari tahu tentang Islam. Sampai akhirnya, dia bersyahadat dan menjadi muslim. Masya Allah, jadi seruan azan itu bukan sekadar panggilan sholat, tapi juga bisa menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Nah, itu dia. Sama seperti puasa Ramadan yang membersihkan hati kita, azan juga menjadi pengingat agar hati kita selalu kembali kepada Allah. Iya Kak, jadi kesimpulannya, puasa Ramadan bukan sekadar menahan lapar, tapi juga melatih kesabaran dan ketakwaan. Azan pertama kali diajarkan oleh Abdullah bin Zaid dalam mimpi, dan dilantunkan oleh Bilal bin Rabah. Muazin memiliki kedudukan tinggi di akhirat karena menyeru manusia kepada Allah. Azan bukan sekadar panggilan sholat, tapi juga bisa menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Puasa dan azan mengajarkan kita untuk kembali kepada Allah dengan hati yang lebih bersih. Wah, kesimpulanmu bagus, Aisyah. Berarti aku lulus kelas sejarah Islam hari ini. Hahaha, lulus dengan nilai A+. Alhamdulillah. Yuk, kita nyiapin berbuka puasa. Sudah mau maghrib nih. Oke, Kak.